Assalamualaikum wabarakatuh. Halo, saya Dr. Risna Safitri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistitis. Gejalanya berupa nyeri saat buang air kecil. Nah, banyak orang yang pernah mengalami hal ini tentunya. Lalu, seperti apa itu sistitis? Yuk simak video berikut ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Sistitis adalah peradangan pada kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Nah, jika disebabkan infeksi, maka penyebabnya adalah bakteri E. coli yang berada di anus, yang merupakan bakteri normal yang ada di tubuh. Nah, ini adalah penyebab paling sering. Nah, jadi bakteri ini bisa berpindah akibat hal tertentu. Dia berpindah ke uretra atau lubang kencing sehingga menyebabkan peradangan pada uretra. Nah, paling sering ini terjadi pada wanita. Kenapa sering terjadi pada wanita? Karena pada wanita itu lubang kencing ataupun uretranya itu pendek dan dekat dengan anus sehingga sangat mudah untuk terjadi infeksi. Nah, tambah lagi dengan jika ada kebiasaan membersihkan kemaluan dari arah belakang ke depan, maka bakteri yang tadinya ada di anus itu sangat mudah berpindah ke uretra. Kemudian yang non-infeksi. Nah, non-infeksi ini penyebabnya adalah karena iritasi. Dan misalnya karena pemakaian kateter dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan peradangan pada uretranya. Kemudian aktivitas seksual, efek samping dari obat-obatan, misalnya obat kemoterapi atau radioterapi. Nah, ada juga beberapa yang belum diketahui penyebabnya atau yang disebut dengan interstitial cystitis. Beberapa faktor risiko yang menyebabkan sistitis ini diantaranya adalah perempuan yang aktif secara seksual, menggunakan alat kontrasepsi berupa spermisida, sedang hamil, dan sedang menopause. Nah, selain itu ada juga beberapa faktor risiko yang lainnya. Yang pertama, kebiasaan membersihkan area intim dari arah anus ke arah kelamin, dari arah belakang ke depan. Kemudian menderita penyakit yang menghambat aliran urin, misalnya penyakit batu ginjal. Lalu pembesaran prostat. Nah, kemudian ada penderita diabetes yang ini karena mereka sangat rentan untuk terjadi infeksi karena rendahnya sistem imun pada penderita diabetes. Kemudian menggunakan kateter urin dalam jangka panjang, orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah, misalnya penderita HIV/AIDS, lalu menjalani radioterapi ataupun kemoterapi. Lalu seperti apa gejalanya? Gejalanya tidak hanya nyeri saat buang air kecil saja ya. Nah, ada beberapa gejala yang juga ada pada penderita sistitis ini. Yang pertama, jadi sering buang air kecil, jadi frekuensi buang air kecilnya itu meningkat. Kemudian rasa nyeri saat buang air kecil dan juga rasa panas pada saat buang air kecil. Kemudian demam, kram pada perut bagian bawah, nyeri saat berhubungan seksual, urin berwarna keruh dan berbau menyengat, urin berdarah, kemudian lemas dan demam. Nah, tadi itu gejala pada orang dewasa ya. Kalau pada anak-anak gejalanya beda lagi ya. Nah, selain nyeri saat buang air kecil, juga ada demam, kemudian jadi sering mengompol, lalu anak menjadi rewel dan badannya terasa lemas, selera makan berkurang, lalu muntah. Jadi kalau misalnya kalian ada yang merasakan keluhan yang sudah disebutkan tadi, maka harus segera ke dokter ya, apalagi jika gejala tidak berkurang selama lebih dari 3 hari. Tapi kalau misalnya gejalanya ringan, biasanya akan sembuh dengan sendirinya dan dibantu dengan pengobatan secara mandiri di rumah. Seperti apa pengobatan secara mandiri di rumah?
Yang pertama, jangan menahan buang air kecil, karena hal ini nanti akan menyebabkan pembersihan saluran kencing itu menjadi lambat. Lalu, perbanyak minum air putih. Nah, kalau kita banyak minum air putih, tentu kita akan sering buang air kecil, sehingga akan terjadi pembersihan saluran kencing secara alami. Lalu, kompres perut bagian bawah jika terasa kram dengan menggunakan air hangat, yaitu dengan cara meletakkan air hangat di dalam botol, lalu kompres ke bagian perut yang sakit. Lalu, jangan gunakan sabun pembersih yang dapat mengiritasi organ intim. Dan yang terakhir, jangan berhubungan terlebih dahulu sampai benar-benar keluhannya hilang. Jika gejalanya berat dan tidak membaik lebih dari 3 hari, maka harus segera ke dokter. Nanti akan dilakukan berbagai rangkaian pemeriksaan seperti tes urin, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan lainnya. Nah, kemungkinan dokter akan meresepkan antibiotik. Nah, ingat ya, antibiotik ini tidak boleh dibeli sendiri, harus dari resep dokter. Hepatitis ini bisa menjadi berbahaya jika tidak dilakukan pengobatan dengan tepat. Nah, apa saja komplikasi yang bisa terjadi? Yang pertama, infeksinya bisa meluas sampai ke ginjal. Nah, ini gejalanya akan semakin berat. Lalu, jadi perdarahan di dalam urinnya. Jadi akan terjadi muncul darah di dalam urinnya, atau yang disebut dengan hematuri. Lalu apa yang harus dilakukan agar kita tidak terkena sistitis ini? Yang pertama, jangan sering menahan buang air kecil. Lalu, bersihkan area kemaluan dengan sabun yang sesuai pH-nya dengan area intim. Jadi tidak boleh sembarangan sabun ya. Misalkan buang air kecil setelah berhubungan, dan bersihkan area kemaluan itu dari arah depan ke belakang, jangan arah sebaliknya ya, karena ini akan membuat migrasi bakteri yang ada di anus menuju uretra. Kenakan celana dalam yang longgar dan berbahan katun yang menyerap keringat. Yang terakhir, yang paling penting, yaitu banyak minum air putih sekitar 8 gelas per hari. Itu tadi penjelasan singkat mengenai sistitis. Nah, apabila ada masukan atau saran, jangan lupa di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.